tes 1 2 3. Baik. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto ya. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VB tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang atau membuat sebuah desain form user interface atau UI design dengan fitur yang kita buat nanti adalah tentang accordion drop down. Jadi sebuah form yang digunakan untuk menginput data dengan jumlah kolom yang banyak, cuman mau kita ringkas untuk tampilannya seperti itu. Jenis form itu sendiri sudah pernah saya buat sebelumnya ya, menggunakan sistem form wizard yang di situ kita menggunakan tombol step by step. Cuman untuk yang sekarang kita akan coba ganti dengan menggunakan sistem drop down dengan contoh seperti ini ya misalnya ya. Nah, ini ketika saya jalankan maka formnya terbentuk seperti ini. Jadi saya buat ada 3 kategori isian. Yang pertama ada your name. Di bagian your name ini kalau saya klik di bagian tombol plusnya sini, maka akan muncul di sini ada first name dan last name. Dan tombol ini tadi berubah captionnya menjadi minus karena dia sudah sudah ditunjukkan isinya apa aja. Terus ketika saya mengklik tombol ini ya, tombol plus tadi, maka otomatis dia akan turun atau akan bergeser ke bawah, dengan di bagian bawahnya pun juga akan mengikuti. Jadi di sini ketika saya klik tombol minus, maka dia akan naik ke atas kembali. Jadi ada beberapa tombol, ada your name, ada email dan phone number, lalu ada your address. Di sini ada yang namanya listbox. Jadi listbox ini kita gunakan untuk menampung hasil dari inputan yang ada di dalam drop down sini tadi ya. Cuman di sini kita nggak membahas tentang bagaimana cara memasukkan data dari sini ke dalam sini, karena coding yang kita gunakan untuk menginput data tersebut itu semua sama ya dengan coding-coding tombol tambah atau coding add yang sudah sangat sering kita bahas. Jadi nanti tombol sign up ini berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan data yang sudah kita input dari your name, terus email, phone number, dan your address. Nanti masuk ke bagian list box ini. Tentu di sini Anda memerlukan sheet juga ya untuk menampung datanya ya. Nanti silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing kalau mau nyoba ya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi cara kerjanya adalah ketika kita mau mengisi di bagian your name, kita klik di bagian tombol plus your name-nya. Maka di sini kita bisa mengisinya. Misalnya yang pertama adalah Erwin ya, last name-nya misalnya Suharyanto. Terus yang kedua kita mau mengisi di bagian email and phone number. Kita klik di bagian plusnya lagi, maka otomatis dia akan bergeser ke bawah. Kita isi misalnya email@gmail.com. Terus nomornya silakan diisi sesuai dengan nomor masing-masing, bebas saja ya. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir kita mengisi di bagian address. Nah, karena address ini di bagian bawah, terus nggak kelihatan, kita bisa scroll di bagian sini. Oke, kita scroll, terus kita klik di bagian tombol plusnya, maka address juga akan terbuka. Addressnya misalnya kita isi dengan nama alamat Anda masing-masing ya. Jalan, misalnya Jalan Sudirman ya, City misalnya Surabaya. Oke, seperti ini. Nah, tinggal Anda klik tombol sign up, nanti dia harusnya bisa masuk ke dalam listbox di bagian bawah sini gitu. Nah, ini kalau misalnya kita coba untuk menutup, misalnya saya klik minimize ini ya. Oke, maka dia akan menutup. Kita klik lagi, nah masih ada isinya itu. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, jadi ini adalah fitur accordion drop down yang bisa kita buat di Visual Basic, khususnya di user form ya. Visual Basic Excel ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya ya? Karena kita di sini hanya fokus untuk pembuatan desain dengan fitur accordion drop down, maka kita tidak membahas di bagian tombol sign up-nya. Jadi kita hanya fokus di bagian desain dan fitur drop down-nya ini gitu.
Oke, bagaimana cara buatnya? Di sini tentu saja kita akan buat file baru ya. Jadi di sini bisa Anda buka file Excel masing-masing. Terus langsung Anda kasih nama, dan jangan lupa juga nanti ketika menyimpan, silakan disimpan dengan jenis save as type-nya adalah pilih yang Excel Macro Enable Workbook ya. Kita pakai yang standar saja di situ. Nah, kalau sudah disimpan, di sini kita masuk ke bagian developer ya. Kita masuk ke developer, terus pilih Visual Basic. Kalau misalnya nggak ada developer, Anda tinggal klik tombol File, pilih Option. Di sini ada yang namanya Customize Ribbon, dan di sini ada checklist developer ya. Nah ini, silakan di checklist developernya, lalu klik OK. Nah jika sudah, kita masuk ke developer, pilih Visual Basic. Nah di sini ini sudah jadi, sudah saya buatkan ya. Kita akan buat yang baru. Nah di sini pertama kita masukkan user form. Oke, jadi kita klik sini boleh ya. Ini juga sama. Insert user form. Kita atur besarnya ya, bebas saja. Oke, seperti ini misalnya. Nah, kalau sudah di sini, langkah pertama kita akan buang di bagian captionnya biar nggak ada judulnya sini ya. Ini kalau kita jalankan hasilnya seperti ini, blank ya, kosong. Berikutnya, nah, kita di sini akan membuat beberapa bagian di sini ya. Yang pertama kita akan masukkan logo terlebih dahulu. Kita logonya menggunakan image. Kita klik ini image-nya. Ini bisa Anda isi dengan logo Anda masing-masing ya. Oke, terus di bagian bawahnya ada tombol ya. Ada tombol, kita akan masukkan tombolnya. Oke, seperti ini. Dan di bagian bawahnya sini ada teks ya, atau ada label nih. Nah, labelnya kita membuat yang ini, label ini. Kita klik, kita masukkan di sini. Oke, nah di sini labelnya isinya adalah seperti ini. Ini saya copy saja. Nah, ini adalah judul materinya ya. Terus di sini text alignment-nya saya isi atau saya atur di bagian tengah supaya dia ke tengah ya, seperti itu. Dan Anda juga bisa mengatur di bagian font-nya. Jadi kalau mau mengatur font-nya tinggal diklik, cari di bagian properties ini, pilih font ya. Ini ada font, klik ini, terus di sini Anda pilih jenis hurufnya apa sama ukurannya. Oke, seperti itu. Nanti bisa Anda atur masing-masing ya. Nah, berikutnya setelah selesai di sini kita akan buat di bagian samping samping kanan sini kita masukkan frame ya. Nah, di sini frame-nya kita masukkan yang seperti ini frame-nya. Kita buat, kita atur sedemikian rupa, kita taruh di sini ya. Oke. Nah, ini frame yang sudah kita masukkan ya. Nah, ini kita atur supaya jaraknya sama dengan ini dikira-kira ya. Atau ini bisa Anda geser ke sebelah samping sini kalau misalnya di sini kurang gede. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, setelah kita membuat frame di bagian samping kanan, maka langkah berikutnya adalah kita akan mengisi frame ini ya. Nah, di sini isinya ada beberapa ya. Jadi di sini isinya pertama kita akan buat ada frame baru ya di sini. Nah, di sini ada frame baru. Frame ini kita pakai untuk membuat drop down-nya nanti gitu. Jadi frame ini kita gunakan sebagai ruang untuk menyimpan atau menaruh tools yang nanti kita masukkan ke dalam drop down-nya. Nah, di sini kita akan buat. Sebelum kita buat, kita atur dulu ini frame-nya ya. Ini kita buang caption-nya. Jadi caption-nya kosong, nggak ada, seperti itu hasilnya. Terus kita masukkan frame lagi di dalamnya sini. Oke, seperti ini. Bisa diatur sendiri untuk ukurannya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita atur frame-nya, yang frame pertama, maka di sini langsung kita kasih nama ya. Di bagian frame pertama sini kita kasih nama frame-nya adalah ACC1. Jadi
kita kasih nama di sini, nama frame-nya adalah ACC1. Terus di sini untuk isinya, jadi di dalam frame ini ada isinya. Pertama isinya ada label, terus ada tombol, ada lagi label, text box, label, text box. Nah, ini kita akan coba isi juga. Pertama ini kita kasih label di sini. Label ini nanti kita fungsikan sebagai judul ya. Jadi judulnya ini apa nanti? Di sini height-nya 24 supaya sama, kita atur juga sama ya. Nah, ini sama sudah 24. Terus kita masukkan tombol. Taruh sebelah sini. Oke. Nah, kalau sudah, di bagian bawahnya kita kasih label lagi. Ini kita isi dulu. Jadi di sini misalnya tadi isinya adalah your name ya. Ini juga sama, kita akan isi. Oke, ini your name, dan di sini Anda bisa mengatur hurufnya. Jadi kalau kurang gede ya digedein saja. Oke, seperti ini. Terus di bagian bawah ada lagi label ya. Label ini kita atur. Kita fungsikan sebagai judul untuk textbook di bawahnya nanti. Di sini pertama kita isi first name. Kita atur yang bagian your name ini transparan ya. Oke, ini transparan. Terus ini juga transparan ya. Di bawahnya kita kasih text box. Terus di bawahnya lagi ada yang kedua. Oke, di sini berarti dia adalah last name. Nah, untuk frame ini di bagian caption kita buang. Jadi nggak perlu caption kita. Terus untuk untuk frame-nya ini kita atur ya. Di sini kita samakan dengan yang di sini. Nah, di sini frame-nya height-nya adalah 132. Kita samakan juga 132. Oke, sudah. Jadi biar nggak panjang-panjang nanti ya ke bawahnya gitu maksudnya. Oke. Berarti untuk di bagian pertama sudah selesai ini ya. Nah, sekarang untuk di bagian kedua, ini tinggal kita copy saja ini. Kita copy, masukkan ke bagian bawah sini. Kita tarik. Oke, seperti ini. Nah, di bagian frame yang ketiga juga sama, kita paste. Kita taruh di bagian bawahnya. Oke, seperti itu. Nah, di sini karena kita sudah nggak bisa lagi untuk menggeser ke bawah karena sudah kepotong ini ya, kita kasih di sini untuk frame-nya. Jadi kita klik frame-nya, kita kasih di bagian scroll tombol scroll kita hidupkan. Jadi di bagian ini scroll bar ya. Ini kita pilih yang vertikal. Nah, ini yang vertikal nomor 2 ya. Kita klik yang vertikal, terus kita isi di bagian scroll height-nya itu menjadi 700. Oke, kenapa 700? Karena memang di sini ukurannya itu saya sesuaikan dengan yang di sini, jadi 700. Nah, kalau misalnya punya Anda lebih dari 3, ada 4 misalnya ini, ya silakan ditambahkan scroll height-nya.
Nah, untuk ngeceknya kita akan coba ya. Nah, ini kita jalankan misalnya. Oke, dengan kondisi seperti ini, kita geser scrollnya ke bawah. Nah, maka ini sampai sini. Oke, ini fungsi dari scrollnya nanti ya. Nah, seperti itu. Ini scrollnya kita masukkan di frame ya, bukan di user form ya. Oke. Nah, setelah selesai di bagian pembuatan desain di dalam frame ini, dan di sini tadi sudah kita kasih nama, yaitu ACC1 ya. Nah, di bagian bawah sini kita kasih nama juga frame-nya, frame 2 ini kita kasih nama ACC2. Juga sama ACC3. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba lagi. Oke, hasil sementara seperti ini ya. Nah, berikutnya di sini kita akan masukkan beberapa, atau kita membuat coding sekarang ya. Nah, di sini coding pertama adalah kita akan mengubah warna. Contoh di sini ya, misalnya kalau saya jalankan, nah dia backgroundnya berwarna ini gitu. Ini background dari user formnya. Nah, di sini kita akan buat backgroundnya. Tapi sebelum kita masukkan background, saya masukkan dulu logonya di sini. Nah, ini. Jadi kita klik picture-nya. Di sini pilih properties ya, picture, klik isinya. Terus kita masukkan logonya. Nah, ini. Terus kita atur di bagian picture size mode-nya, pilih yang nomor 3. Nah, seperti itu. Oke. Terus di sini di bagian back style, di bagian ini ya, border style ya, kita pilih yang single, dan kita pilih yang non ya. Nah, ini kita buang bordernya gitu maksudnya. Oke, kalau sudah kita atur warna di bagian background sini, kita klik 2 kali user formnya. Terus kita masuk di bagian sini, muncul otomatis ya ada user form underscore klik, kita ganti menjadi inisial. Ini kita hapus. Oke, nah di sini kita kita buat coding ya. Di sini coding pertama adalah kita akan memberikan warna dulu untuk background ya. Jadi di sini warna backgroundnya kita akan masukkan coding background ya, backcolor ya, sama dengan RGB. Nah, di sini RGB-nya adalah, atau warnanya kita masukkan yang sudah saya masukkan tadi, itu 47,43,67. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kalau kita jalankan, maka dia backgroundnya sudah seperti ini. Ini background dari formnya. Nah, sekarang untuk background di bagian frame-nya sini, frame 1 sini ya. Nah, di bagian frame 1 sini kita akan buat juga di bagian bawahnya ya. Kita ketik mi.frame1.backcolor sama dengan RGB. Kita masukkan kode RGB-nya adalah 57,51,81. Sekali lagi, ini kodenya adalah saya ngambil dari internet ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kode atau warna RGB yang lain, silahkan dimasukkan, nggak masalah. Kita klik coba sekarang di run. Nah, maka hasil seperti ini ya. Jadi dia berbeda warna sebelah sini. Nah, di sini ada garis pembatas ya. Ini kita akan buang dulu garisnya. Kita klik frame di sini, terus di bagian border style ini kita jadikan single pertama, lalu jadikan non lagi. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan coba. Kita jalankan lagi. Nah, ini hasilnya ya. Dia sudah berubah. Seperti ini hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita akan atur juga warna di bagian frame sini ya. Nah, di bagian frame sini kita atur juga warnanya, yaitu di sini warnanya seperti ini. Nah, ini jadi warna sama dengan di bagian backgroundnya sini. Oke, untuk mengaturnya di sini kita akan buat coding mi.acc1 ya, .backcolor sama dengan
RGB. Nah, ini kita masukkan warna yang atas ini, yang back color ini tadi. Ini kita copy saja. Kita paste, enter. Kita coba hasilnya. Nah, ini hasil seperti ini. Ya, dia sudah berubah warna sesuai dengan yang di bagian backgroundnya. Terus ini juga berlaku juga untuk yang ACC 2. Jadi tinggal kita copy ini, paste dan paste. Ini kita ganti jadi 2, ini jadi 3. Kita cek, maka hasil seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kita atur ya sekarang di bagian frame pertama ini kita buang di bagian apa namanya? Efeknya ya. Ini kita pilih border style-nya pertama yang single, lalu ganti lagi yang non. Ini juga sama, single, non, dia hilang. Ini juga sama, single dan non. Jadinya sekarang hasilnya seperti ini. Oke, nah cuma ini belum hidup ya, ini belum kita buat codingnya gitu. Nah, kalau sudah, ini kita kasih warna dulu deh biar bagus ya. Ini kita kasih warna, teksnya itu warnanya adalah putih. Jadi ini kita klik, tekan Ctrl biar cepat. Terus klik yang first name, klik yang last name. Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian for color ya. Kita ganti jadi warna putih. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini. Tombol pun juga sama, kita akan kita akan ganti ya tombol untuk proses minimize dan maximize-nya nanti ya. Nah, ini kita kasih nama, untuk pertama saya kasih nama CMD1, terus ini saya kasih nama CMD2, lalu ini saya kasih nama CMD3. Oke, terus ini caption kita buang ya. Kita buang, nanti captionnya kita isi secara otomatis. Nah, di sini kita kasih warna. Jadi di sini warnanya yang kita gunakan adalah yang ini. Nah, dari bagian flat ya. Terus atur for color-nya warnanya putih. Nah, ini. Ini juga sama. Back color-nya ini, for color-nya warnanya adalah putih. Ini pun juga sama, back color-nya ini, dan for color-nya warnanya adalah putih. Nah, itu. Dan ini juga sama, kita atur langsung ya warnanya ini. Kita atur jadi warna putih juga. Oke. Nah, di sini kita akan ganti. Dia bukan lagi your name tapi email. Nah, ini nggak kelihatan ya, kita cek di sini aja nih. Email and phone number. Oke. Terus di sini kita kasih email. Terus yang untuk label sini kita kasih nama atau kita kasih caption phone number. Terus yang di bawah sini kita isi dia adalah address ya. Terus di sini ada your address. Lalu di bagian bawah sini kita kasih nama city. Oke. Ini kita kasih lagi warnanya. Warnanya putih ya. For color white. Oke. Kita tes. Nah, ini hasil sementara ya. Nah, ini hasil sementara yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan coba membuat coding supaya ini nanti dia ada ini drop down-nya gitu. Menggunakan tombol yang sudah kita buat. Oke. Pertama, kita akan memasukkan dulu atau membuat coding dulu untuk drop down-nya ya. Jadi kita masuk ke sini. Klik 2 kali user room yang kosong sini.
Ya, oke. Lupa ini ya. Sebelum kita membuat coding di bagian tombol drop down-nya, kita akan atur dulu ya. Ketika kita jalankan begini ya, maka di sini dia akan mengecil untuk frame-nya ini. Dan ukurannya itu akan kita atur ya. Jadi di sini kita akan cek seberapa kecil ketika form dijalankan dari frame ini gitu. Jadi caranya adalah kita geser ini ke atas ya, kita tutup seperti ini. Oke, sini kita cek ya, ini 30 kurang kayaknya. Nah, ini kita akan cek dulu. Nah, seperti ini, cuma ini kepotong ya. Jadi ini kita akan kita akan turunkan. Ini dia 132, kita kembalikan lagi dulu karena tadi di bagian teksnya kepotong ya. Nah, ini kurang turun ke bawah. Oke, ini pun juga kurang turun ke bawah berarti ya. Kita turunkan ke bawah sedikit. Ya. Nah, sekarang kita akan coba di sini. Kita naikkan ke atas. Terus kita cek apakah ada yang kepotong. Nah, nggak ada ya. Jadi di sini ada your name-nya udah di tengah-tengah. Nah, ini kita kembalikan lagi. Jadi kita cek di sini dia height-nya 36 ya, dengan tinggi maksimalnya 132. Jadi ke atasnya atau tingginya itu kalau dikecilkan nanti dia sekitar 36. Terus maksimal ke bawahnya 132. Berarti di sini kita akan buat coding. Di username inisial kita ketik. Pertama mi.acc1. acc1 adalah frame yang tadi ya. Height ya. Sama dengan 36. Ini juga kita copy. ACC2, ACC3. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan, maka posisinya sekarang begini. Nah, ini. Jadi dia mengecil seperti ini. Cuman di sini karena dia mengecil, harusnya dia naik ke atas ya. Ini naik ke atas. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat coding supaya ini dia geser ke atas dengan jarak yang sama seperti itu. Nah, kita buat di bagian bawahnya, kita ketik perintah ya. mi.acc2.top ya. Sama dengan mi.acc1.top. Terus kita tambah plus bukan top ya. .height plus 10 ya. Nah, jadi maksudnya adalah nanti ketika dijalankan maka ACC2 itu yang ini ya. Yang ini, nah ini ACC1. Tadi ACC1 ini. Nah, ini ACC2. Ini ACC3 ya, yang frame-nya ini. Jadi posisi dari frame ACC dengan nama ACC2 ini akan naik ke atas ya. Dengan ditambahkan dia di atas ke atasnya itu sesuai dengan besarnya ACC pertama plus 10. Jadi dia akan ditambahkan jaraknya 10. Contoh begini nih kalau saya jalankan. Nah, ini. Jadi dia akan ditambahkan jarak 10 ya. Cuma di sini kan belum kelihatan jaraknya. Nah, ini tambahkan lagi misalnya. Kita tambahkan 20. Belum ke bawahan ya. Oh, ini harusnya plus gini. Ini ACC1 plus sorry ini top harusnya.
plus lagi mi.acc1.height. Nah, gini. Terus plus lagi 10. Oke. Jadi ACC2 atau frame kedua itu posisinya akan diatur di bawahnya dari ACC1 ya. Dengan ukurannya nanti atau dengan jaraknya kita tambahkan 10 seperti itu. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, jadi posisinya tepat di bagian bawah frame 1. Nah, di sini berikutnya di bagian bawah ya. Tinggal kita buat lagi untuk untuk ACC yang ketiga ya. Kita ketik mi.acc3.value. Kok udah value sih? .top ya. Sama dengan, nah ini tinggal kita copy saja ini. Copy, nah ini kita ganti menjadi, ini jadinya adalah ACC2. Ini juga sama, ACC2 ya. Kita coba jalankan, maka hasil seperti ini. Jadi sudah terurut dengan jaraknya ada 10 poin di sini. Nah, berikutnya di bagian bawah sini ada list box ya. Ini lupa belum kita masukkan list box, kita kasih list box dulu. Nah, ini list box-nya taruh sini. Oke, list box di sini ya, namanya list box 1. Kita kasih perintah di bagian bawahnya. Jadi mi.listbox1.top ya. Sama dengan mi. Nah, ini kita tinggal copy juga dari sini deh. Oke, nah di sini kita ganti jadi 3. ACC yang ketiga ini juga sama ACC 3. Kita coba. Nah, ini hasilnya ya. Jadi dia di bawahnya address sudah naik ke atas. Kita kecilin. Nah, untuk list box juga sama, kita akan ganti warna backgroundnya ya. Biar serasi mi.listbox.backcolor ya. Nah, backcolornya kita ngambil dari yang sini. Dari ini. Kita cek dulu bener nggak nih warnanya. Oh ya, udah pas ya. Udah pas, dan ini kita jadikan border stylenya yang single non. Nah, ini. Jadi dia seperti ini. Oke, nah ini. Oke, ini untuk yang di bagian sementara di bagian coding user form inisial ya. Nah, berikutnya di bagian di bagian ini user form inisial ditambahkan lagi. Jadi tadi ketika kita jalankan, maka dia ini masih otomatis dia scrollnya ke bawah ya. Nah, ini. Nah, kita akan buat scrollnya itu tetap di atas dengan cara begini. Kita ketik mi.frame1. Nah, ini scroll topnya ya. Scroll topnya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadi scroll top itu berarti dia akan tetap berada di atas ketika dibuka pertama kali. Nah, ini. Jadi nggak di bawah seperti ini gitu. Oke, nah kalau sudah, berikutnya kita buat coding untuk memberikan caption di bagian tombol-tombol sini ya. Nah, jadi tombolnya nanti ada captionnya. Nah, di sini kita buat tombolnya atau captionnya berarti mi.cmd1.caption sama dengan petik 2 plus petik 2. Nah, kita copy. Ini berarti cmd2, ini berarti cmd3. Kita jalankan. Nah, maka hasil seperti ini. Oke ya. Nah, ini sudah terbentuk ya. Nanti tinggal kita klik tombol plus, nanti dia akan geser ke bawah gitu.
Nah, berikutnya di sini kita akan membuat coding ya untuk membuka dari frame ini ya. Oke, pertama di sini kita masuk, kita buat di sini codingnya. Private sub, kita kasih nama misalnya ACC1 maximize. Oke, jadi ini fungsinya untuk membuka posisi dari frame pertama. Jadi ini adalah frame pertama ya, satu ya, maximize gitu. Nah, ini kita buat perintah untuk yang maximize-nya ya. Kita ketik mi.acc1.height sama dengan 136. Nah, ini dapat dari mana 136 ya. Jadi kita membuat mengatur tingginya itu menjadi 136. Jadi angka tadi 136 itu dapat dari sini. Nah, ini tinggi dari maksimalnya tadi. Ya. Nah, karena sini 132, maka kita atur 132. 132, oke. Apakah sama semua 132? Oke, 132 dan ini juga sama 132, oke. Nah, berikutnya di bagian bawah kita buat lagi ya. mi.cmd1.caption sama dengan petik 2 strip petik 2. Oke. Nah, ini jadi kalau nanti kita mengklik tombol plus di bagian ACC1, maka dia captionnya berubah jadi minus ya, seperti itu. Terus di bawahnya kita buat mi.acc2.top ya, sama dengan mi.acc1.top plus mi.acc1.height plus 10. Oke. Jadi nanti kalau dibuka, maka posisi dari ACC2 itu akan mengikuti dari posisi dari ACC1 atau frame 1. Jadi frame 1 ya akan dibuka dengan ukuran sekian. Terus tombol akan diubah captionnya menjadi strip. Lalu frame 2 atau ACC2 posisinya akan ditaruh di bawah dari frame 1 top dengan jaraknya adalah 10 ya. Terus di bagian bawahnya lagi ada mi.acc3 ya. .top sama dengan mi.acc, berarti yang 2 sekarang. .top plus mi.acc2.height plus 10. Enter. Nah, ini posisi dari frame ketiga akan di bawah dari frame 2. Oke, nah berikutnya untuk listbox juga kita atur mi.listbox.top sama dengan mi.acc3.top juga plus mi.acc3.height plus 10. Oke, nah ini untuk yang maximize-nya ya. Nah, sekarang kita akan masukkan coding ini ke dalam tombol dengan cara kita klik 2 kali tombol ini yang pertama ya. Klik 2 kali. Nah, di sini kita ketik kita ketik perintah ya. Untuk tombol CMD-nya kita ketik if ya, if mi.cmd1.caption
caption sama dengan plus ya. Then call. Nah, ini kita masukkan ya. Else. Nah, di sini else-nya akan kita buat untuk minimize-nya ya. Jadi minimize-nya itu tinggal kita copy dari sini. Oke, ini kita ganti jadi ACC1 minimize. Nah, di sini kita kembalikan jadi nilainya adalah 36. Ya. Oke, di sini kita masukkan call ACC1 minimize and if. Oke, nah seperti ini. Kita akan coba. Kita simpan dulu. Jadi di sini maximize itu untuk membuka, ini untuk menutup ya. Kita tes dulu. Klik tombol plus. Nah, dia akan membuka, ini turun ke bawah ya. Kita klik tombol minus. Nah, naik ke atas. Oke, nah seperti ini. Nah, ini berubah harusnya. Nah, ini berarti tambahkan lagi di bagian tombolnya sini ya. Kita tambahkan bukan di sini menambahkannya. Nah, ini kebalik, ini tandanya plus. Nah, gitu. Kita coba minus. Nah, seperti ini. Oke, nah berikutnya yang kedua sekarang. Yang kedua kita nggak perlu bikin lagi dari awal ya, tinggal kita kopas aja dari sini. Tinggal kita kopas. Kita copy lalu kita ganti aja di sini. Ini menjadi ACC2 maximize, ini ACC2 minimize. Oke. Dan yang ini kita ganti menjadi ACC2 ya. Ini juga sama jadi ACC2. Oke. Ini CMD2. Ini juga sama jadi CMD2. Nah, ini kita coba sekarang. Kita hidupkan tombol ini. Kita copy dari sini saja perintahnya. Ini kita ganti jadi 2. Ini 2. Ini juga 2. Oke, kita tes. Terbuka ya, tutup. Terbuka, tutup. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk yang di bagian kedua. Nah, sekarang yang ketiga ya. Sama, kita copy juga. Kita copy. Taruh bawah. Ini kita ganti menjadi 3. Dan yang ini juga ganti jadi 3. Ini menjadi 3. Ini juga 3. Kita hidupkan tombolnya, ini kita klik. Kita copy dari sini. Ini kita ganti jadi 3, 3, dan 3. Kita tes. 1, 2. Oh iya, belum ya. Oh ini ya, ACC 32 ini. ACC 3 ya.
Nah, seperti ini. Kita coba. Kok belum mau? CMD 3, ACC 3, Maximesh ACC 3. Oh, ini ACC 3. Ini CMD 3. Oke, kita tes lagi. Ya, nah seperti ini hasilnya. Oke, ya. Sudah berhasil ya, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh accordion drop down yang bisa kita terapkan di dalam VBA Excel ya, user form VBA Excel, yang fungsinya itu untuk membuat sebuah inputan data dengan jumlah yang banyak, tapi kita ingin meringkas tampilan dari form kita gitu. Jadi nggak banyak-banyak yang nanti ditampilkan, hanya di bagian tertentu yang akan kita buka seperti itu. Dan ini juga bisa Anda gunakan untuk pembuatan tombol drop down sebenarnya, karena beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah membuat tombol drop down ya, dan ada yang bertanya tentang bagaimana kalau drop downnya lebih dari satu gitu, apakah bisa? Dan jawabannya adalah sangat bisa. Inilah buktinya seperti itu. Jadi kita bisa membuat drop down lebih dari satu. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Tinggal Anda hidupkan tombol tambah, tombol di sini nanti ya. Ini belum kita ubah. Ini tadi kita ganti dulu misalnya caption menjadi sign up ya. Terus kita atur di sini warna backgroundnya adalah biru ya. Terus ini putih. Ini saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Oke. Dan di sini jangan lupa juga Anda buang bordernya ya. Back style-nya ya. Nah, ini tinggal Anda kasih warna hurufnya. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman ya, sekali lagi ya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda yang sedang belajar membuat desain atau mencari inspirasi untuk desain UI ya. Semoga ini bermanfaat dan semoga video saya bisa memberikan inspirasi buat Anda semua. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.